Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan Pak Hafiz di pembelajaran online kelas 3 atau RIK SD Muhammadiyah Puri. Nah, kemarin kan sudah belajar tentang beberapa jenis pakaian, ya, beberapa jenis pakaian. Nah, hari ini kita juga akan belajar jenis pakaian, yaitu adalah pakaian profesi, ya. Profesi itu kerja. Nah, pakaian-pakaian yang dipakai oleh orang yang sedang bekerja apa saja? Nah, yuk kita belajar bersama. Tapi sebelumnya seperti biasa kita lanjutkan dulu hafalannya. Kita sudah sampai surat Al-Insyiqaq ya, kemarin ayat 3. Nah, sekarang ayat 4 ya, sampai di ayat 4. Yuk semuanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat keempat. Wa alqat ma fiha wa takhallat wa alqat ma fiha wa takhallat wa alqat ma fiha wa takhallat wa alqat ma fiha wa takhallat. Dari ayat pertama, yuk semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u syaqqat wa adinat li rabbiha wa huqqat wa idal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat. Sekali lagi yuk. Idzas samaa'u syaqqat wa adinat li rabbiha wa huqqat wa idal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat. Ya, sampai 4 dulu. Besok kita lanjutkan lagi. Yuk, sekarang kita seperti yang sudah Pak Hafiz sampaikan tadi, kita akan belajar tentang pakaian profesi. Yo, dibuka halaman 106. Kita sudah sampai di halaman 106. Ada bacaan yang judulnya adalah pakaian profesi, ya, pakaian-pakaian yang dipakai oleh beberapa profesi. Nah, yuk Pak Hafiz bacakan ya. Paragraf pertama. Edo dan teman-temannya belajar tentang pakaian profesi. Pakaian profesi adalah pakaian yang digunakan oleh profesi tertentu. Pakaian tersebut biasa dikenakan saat mereka bekerja. Pada zaman dahulu tidak ada pakaian profesi seperti saat ini, ya. Jadi pakaian profesi itu pakaian yang dipakai khusus untuk pekerjaan tertentu. Banyak kan? Ya, orang yang bekerja pakai seragam tertentu. Nah, kalau Pak Hafiz guru bisa pakai baju, ada yang batik, ada yang seragam PNS, ada juga yang paling banyak batik ya. Terus ada juga orang-orang yang bekerja itu pakai seragam tertentu. Misalnya apa yang kalian tahu? Pak polisi. Nah, Pak polisi pakai seragam polisi, pakai topi ya. Tahu ya seragam polisi ya. Terus tentara juga pakai seragam khusus. Seragamnya lorak-lorak itu untuk menyamar ya. Kalau sedang perang di hutan nggak kelihatan ya, nggak kelihatan. Tentaranya nggak kelihatan karena bajunya itu sama seperti warna rerumputan, kayu, pohon kayak di hutan. Itu untuk menyamar. Terus apa lagi ya? Profesi yang pakai seragam itu dokter juga punya seragam. Biasanya warnanya putih ya, dokter. Terus apa lagi ya? Banyak ya pekerjaannya yang pakai seragam. Pilot, terus tentara, termasuk kalian juga punya seragam sekolah, yaitu seragam ada yang putih merah, ada yang kotak-kotak, ada yang HW, ada juga seragam olahraga. Yuk kita lanjutkan di paragraf kedua. Pakaian profesi banyak jenisnya. Ada pakaian profesi yang dikenakan oleh dokter, tentara, dan polisi. Ada juga pakaian profesi pilot dan pengacara. Ya, itu tadi contohnya banyak sekali. Paragraf ketiga. Pakaian profesi dikenakan sesuai keperluan. Dokter memakai pakaian dokter saat praktik. Pak polisi mengenakan seragam polisi saat bertugas. Ibu pengacara mengenakan pakaian pengacara saat bersidang. Pakaian profesi tidak dipakai setiap saat, ya, tidak dipakai setiap hari. Pak polisi kalau tidur ya dilepas bajunya ya, seragamnya dilepas, ganti pakai kaos biasa ya, tidak dipakai terus di rumah pakai seragam polisi terus ya. Seragam dikenakan saat bekerja. Nah, ini ada gambarnya ini, banyak sekali contohnya ini ya. Ada Bu Bidan, Bu Dokter,
Ini pramugari, pilot, terus ini Pak polisi. Lah ini kalian ini seragamnya seragam sekolah. Ini seragam untuk upacara, ini putih-putih. Nah ini putih merah biasa di hari Senin juga. Ini contohnya ini. Lanjut, berarti paragraf 4. Paragraf 4. Paragraf keempat. Banyak orang senang mengenakan pakaian profesi. Pakaian profesi adalah tanda pengenal suatu profesi. Orang yang mengenakan pakaian polisi adalah seorang polisi. Kita dapat membedakan pilot dengan pramugari dan pakaian dari pakaian yang dikenakannya. Pakaian profesi juga dapat menjadi kebanggaan orang yang memakainya, ya. Jadi sebagai tanda pengenal, itu Pak polisi, itu Pak tentara, Bu dokter, ya, karena seragamnya beda-beda. Pak polisi, kalau kita mau mencari Pak polisi gampang, dilihat seragamnya, ada Pak polisi. Ya, dilihat seragamnya itu berarti sebagai tanda pengenal, ya. Seragam itu juga sebagai tanda pengenal. Ada pertanyaan. Apa saja yang diceritakan teks? Apa saja yang diceritakan tadi? Bisa kalian ambil dari judulnya. Berbagai jenis pakaian profesi. Berbagai jenis pakaian profesi. Berbagai jenis pakaian profesi. Profesi itu pekerjaan, ya. Nomor 2. Apakah orang zaman dahulu mengenakan pakaian profesi saat bekerja? Mengapa? Pakai enggak tadi orang zaman dulu, orang kerajaan, ya, zaman Majapahit. Zaman Majapahit, zaman purba. Udah ada seragam belum? Belum. Berarti kalian jawab, apakah orang zaman dahulu mengenakan pakaian profesi saat bekerja? Tidak. Tidak, titik. Nah, ini ditanya mengapa? Nah, tidak, titik. Karena jenis pakaiannya terbatas. Karena jenis pakaiannya terbatas. Punya baju wes apik, enggak usah mikir baju untuk olahraga, baju untuk kerja, baju untuk tidur. Punya baju wes apik, ya, orang zaman dahulu itu. Nah, tidak, titik. Karena bahan pakaiannya terbatas, ya. Yang penting pakai baju orang zaman dulu. Nomor 3. Pakaian profesi apa yang sangat ingin kamu kenakan? Mengapa? Kalau ini kalian jawab sendiri, ya. Cita-citamu apa? Pengen pakai seragam apa? Pengen jadi polisi, tentara, dokter, presiden, atau pengen jadi PNS gitu. Ya, atau jadi apa saja, ya. Pekerjaan yang ada seragamnya, ada pakaian khususnya, ya. Mengapa kalian jawab? Kenapa kamu bercita-cita menjadi itu, profesi itu, atau bercita-cita memakai seragam itu? Kalian jawab sendiri, ya. Nomor 3 berarti, ya. Kalau Pak Wis kan jadi guru. Nah, kalian mau jadi apa nanti? Kalian jawab sendiri, nomor 3. Nomor 4. Apa kelebihan dan kekurangan memakai pakaian profesi? Kelebihan dan kekurangan. Itu 2, berarti dijawab 2. Kelebihan, kekurangan. Kekurangan. Jadi kalian jawab 2. Ini ya pas, ya, 2 baris, ya, kelebihan kekurangan. Kelebihannya apa berarti? Kelebihan memakai pakaian profesi. Kelebihannya adalah bisa sebagai identitas. Bisa sebagai identitas. Bisa sebagai identitas. Baru lewat saja orang sudah tahu ada Pak polisi. Ya. Baru lewat sudah tahu ada Pak tentara, ya. Bisa sebagai identitas. Orang baru lihat seragamnya itu udah kenal. Bu dokter, ya. Tuh, tapi kekurangannya apa ini? Pakaian profesi, kekurangannya tadi tidak bisa dipakai setiap saat. Tidak bisa dipakai setiap saat. Tidak bisa dipakai setiap saat. Mau tidur, yuk ganti. Sampai di rumah, yuk dicopot pakaiannya, ya. Mau yang lain itu dicopot. Tidak bisa dipakai setiap saat, cuma dipakai saat kerja, ya. Itu pakaian profesi.
5. Apa yang ingin kamu tanyakan tentang pakaian profesi? Tuliskan pertanyaanmu. Kalau ada kalian tulis, nanti Pak Hafiz jawab ketika bukunya dikumpulkan. Nah, ada yang kamu mau tanyakan? Kalian tulis, nanti Pak Hafiz jawab bawahnya sini. Kalau nanti sudah dikumpulkan ini tema 7 ya. Mau tanya apa? Mau tanya tentang pakaian. Ini pertanyaan tentang pakaian profesi loh ya, tentang pakaian profesi. Oke, lanjut sebelahnya. Kita lihat ini teman-teman kalian sedang ngapain. Edo dan teman-temannya senang belajar tentang profesi. Nih, sedang belajar tentang profesi. Mereka berencana mengadakan kegiatan menarik. Mereka ingin memakai pakaian profesi sesuai cita-cita. Setiap anak memiliki cita-cita. Mereka memiliki cita-cita yang berbeda. Udin ingin menjadi dokter. Udin, nonton nggak ini Udin ini? Din jadi dokter Din ya, belajar yang rajin jadi dokter. Nih Udinnya pengen jadi dokter. Kita lihat teman-teman yang lain. Dayu ingin menjadi pilot. Dayu ingin menjadi pilot. Pilot itu supir pesawat, orang yang menerbangkan pesawat. Ini ada gambarnya ini. Ini ada gambarnya. Dayu ingin jadi pilot. Terus Edo ingin jadi polisi. Edo jadi polisi. Siti ingin menjadi perancang busana. Yang kemarin ya desainer busana ya, desainer pakaian. Nah, ini Siti pakaiannya bagus sendiri. Bagus ya. Nah, terus Beni ingin menjadi penyiar televisi ya, pembawa berita ini. Ini yang biasa berita di TV itu. Tak ulangi lagi. Beni pengen jadi dokter. Udin pengen jadi dokter. Dayu pilot. Lani jadi apa ini Lani nih? Lani sudah belum tadi? Lani mana Lani? Lani ingin menjadi perawat. Kelewatan ya. Ya, Lani pengen jadi perawat. Beni pengen jadi penyiar TV ya, jadi pembawa acara. Jadi penyiar yang ada di TV, membawa acara berita ini. Siti pengen jadi desainer baju. Edo jadi polisi. Nah, beda-beda semua ya, cita-citanya beda-beda semua. Nah, sekarang kita lihat. Ada pertanyaan lagi. Yuk kita jawab yuk, ada pertanyaan. Siapa sajakah yang mengenakan pakaian profesi? Kalian tulis semua ini nama-namanya ya. Udah kenal semua toh. Kalian tulis namanya ya. Udin, Dayu, Lani, Beni, Siti dan Edo. Itu. Nomor 2, apakah semua pekerjaan memiliki pakaian profesi khusus? Jelaskan. Apakah ini semua pekerjaan apakah punya seragam? Kita lihat apakah ada nggak pekerjaan yang tidak perlu seragam? Yang seragamnya bebas, pakaiannya bebas. Ada nggak? Ternyata ada, banyak ya. Ada beberapa pekerjaan yang tidak perlu pakai pakaian khusus, tidak perlu pakaian seragam, pakai baju sembarang yang penting sopan itu ada. Ada ya, ada. Jelaskan. Ada pekerjaan yang tidak memerlukan pakaian khusus. Ada pekerjaan yang tidak memerlukan pakaian khusus. Yang penting rapi, yang penting sopan. Contohnya apa ya? Pak tukang jahit, ya, nggak perlu pakai seragam, nggak apa-apa. Penjual di pasar, nah itu juga. Supir mobil, supir bis, ya. Terus apa lagi ya? Banyak ya pekerjaan yang tidak perlu seragam. Yang penting pakai baju yang rapi, yang sopan. Yang penting rapi. Yang penting pakai baju. Ya, tetap ada pekerjaan yang tidak memakai seragam. Nomor 3, bagaimana sikapmu jika memiliki teman-teman yang berbeda cita-cita denganmu? Jelaskan. Ya, yang kemarin tadi, ya, berbeda cara pakaiannya. Tetap harus rukun, tidak boleh saling ngejek. Ya, semua cita-cita itu bagus. Ya, kalau yang bagus, ya. Jadi bercita-citalah memiliki pekerjaan yang bagus, yang baik, ya. Pak Hafiz yakin semua siswa SD Muhammadiyah Burin pasti punya cita-cita yang bagus. Terus selanjutnya, oke, ini terakhir yo. Kita akan belajar tentang simetri lipat.
putar, simetri putar. Tuh. Siapkan dulu, bisa kalian tulis dulu. Simetri putar. Simetri putar itu apa ya? Kemarin kita belajar simetri lipat. Nah, masih ada ini simetri lipat, masih ingat? Simetri lipat ya, persegi ada 4, 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang kita akan belajar simetri putar. Kalau ini dilipat-lipat, sekarang kita putar. Gimana caranya? Nah, tengahnya kita jadikan titik sumbu. Seperti ini, persegi toh, kita putar. Sama. Setelah diputar satu arah, masih bentuknya sama, kotak persegi. Kita putar lagi, sama lagi. Masih seperti ini lagi. Yuk sekali lagi. 3, masih sama lagi juga. Terakhir 4 juga sama. Ternyata persegi diubeng-ubengke, diputar-putar peng 4 itu bisa membentuk bentuk yang sama, masih sama. Ini persegi toh. Nah, kalau ini baru setengah, belum sama. Nah, ini kayak gitu. Kita hitung yuk jumlah berapa kali dia diputar itu bentuknya sama. Kita lihat yuk. Kita hitung yuk. Ya, ini persegi ya. 1 sama. 2, 3, 4, balik lagi. Ternyata persegi itu punya 4 simetri putar. Berarti simetri putar itu adalah jumlahnya. Kalau diputar kok bentuknya sama, berarti simetri putar. Nah, kalau kemarin simetri lipat, dilipat-lipat bentuknya sama, nutup persis. Nah, kalau ini diputar-putar sekarang 1, 2, 3, 4 itu sudah balik, berarti sudah selesai satu putaran. Ya, berarti persegi. Yang pertama persegi, yang kedua adalah trapesium, yang terakhir adalah segitiga siku-siku. Persegi tadi memiliki simetri putar, punya enggak? Ya, kita tulis ya, punya simetri putar. Nah, baru ditanyakan lagi banyaknya berapa. Simetri putarnya tadi ada 4, banyaknya adalah persegi. Persegi itu simetri putarnya itu ada 4. Diputar-putar itu bisa 4 kali di posisi yang sama bentuknya. 1, 2, 3, 4, balik lagi. Oke, selanjutnya trapesium. Trapesium mana trapesium? Nah, sudah kenal ya ini ya trapesium ya. Kita putar-putar yuk. Trapesium bentuknya seperti ini. Ya, seperti ini toh, seperti rumah. Nah, kita putar 1. Beda. 2, malah jempalik. Enggak dihitung. 3, enggak sama juga. 4, balik, sudah balik lagi. Wah, ternyata trapesium itu tidak punya simetri lipat. Memiliki simetri putar? Tidak ya, punya simetri lipat kok. Ini yang kemarin ya, kalau dilipat 1 kali. Nah, ini sama. Tidak punya simetri putar. Tidak, kalian tulis tidak, berarti nggak punya simetri putar ini. Terakhir segitiga siku-siku. Nah, ini segitiga siku-siku. Ya, ini kalau ada 2 jadi persegi. Masih ingat ya kemarin ya? Ini 1 toh. Nah, kalau ada 2 jadi persegi. Nah, dipisah. Nah, kita putar-putar lagi. Bentuknya segini toh. Kita putar. Udah lurus. Malah kualik. Gini juga nggak bisa. Gini juga beda. Baru balik lagi ya. Setelah diputar-putar ternyata nggak ada yang bisa sama persis kayak gini. Kualik, beda arah, beda lagi, balik lagi. Sama seperti trapesium, ternyata segitiga siku-siku tidak punya simetri putar. Tidak punya simetri putar ya. Oke, itu dulu untuk hari ini. Kita baru belajar 3, persegi, trapesium, dan segitiga siku-siku.
Nantinya seperti kemarin simetri lipat juga akan belajar yang lain. Banyak ya, kemarin itu kalian gambar 9. Ayo yang belum ngumpul masih beberapa kemarin yang baru selesai nulisnya. Masih bagus, tunggu masih dapat bintang ya. Oke, nantinya kita akan belajar tentang simetri putar ini. Oke, itu dulu untuk hari ini. Banyak yang harus kalian tulis, banyak yang harus kalian jawab, kerjakan. Cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.